Ya, selamat pagi rekan-rekan. Saya Dimas Bayu Wardana dari jurusan Sistem Informasi Unisbank akan melakukan presentasi tentang artikel penerapan algoritma a priori untuk menemukan hubungan data murid dengan nilai sekolah dari STMIK Nusa Mandiri di Jakarta Pusat. Latar belakang dari artikel ini adalah murid merupakan salah satu komponen terpenting dari sebuah sekolah. Karena tanpa adanya murid, maka sekolah tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setiap murid pada sebuah sekolah memiliki data yang didapatkan pada saat awal masuk dan juga nilai sekolah yang merupakan hasil dari pembelajaran. Data murid didapatkan dari formulir pendaftaran yang diisi oleh calon murid, sedangkan nilai sekolah merupakan hasil yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nilai sekolah diberikan oleh masing-masing guru yang mengajar. Lalu rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana hubungan antara data murid dan nilai sekolah dapat tercapai, artinya saling berhubungan. Nah, kita akan melakukan penelitian menggunakan algoritma a priori, dimulai dari metode penelitiannya data mining. Data mining merupakan proses mengekstrak informasi yang menarik dari data yang berjumlah besar sehingga mendapatkan pola dan pengetahuan yang berguna. Informasi yang diekstrak tidak dapat dianggap sepele, implisit, belum diketahui sebelumnya, dan berpotensi berguna. Ini dikutip dari Han Kember dan P. 2012 dan Frank dan Bretton and Hall 2011. Proses ini harus otomatis atau lebih sering semi-otomatis. Lalu data mining merupakan salah satu langkah dari proses knowledge discovery from data atau lebih dikenal dengan singkatan KDD. Dengan langkah-langkah yang pertama data cleaning yang artinya menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten, lalu data integration, sumber-sumber data diintegrasikan, lalu data selection, data yang sesuai dengan tugas analisis diambil dari database, lalu ada data transformation, data ditransformasikan dan dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan melakukan operasi ringkasan dan pengumpulan. Lalu data mining sendiri adalah proses yang paling penting di mana metode terjas diterapkan untuk menemukan pola data. Selanjutnya, pattern evaluation mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang mewakili pengetahuan berdasarkan ukuran ketertarikan. Selanjutnya, knowledge presentation, ya artinya divisualisasikan atau dipresentasikan pengetahuan yang sudah didapatkan tadi kepada audiens atau kepada pengguna. Lalu ada association. Association merupakan aturan yang mempelajari item atau atribut yang selalu muncul secara bersamaan dari Y. Dikutip dari Y. Konsep aturan association berasal dari frequent pattern mining yang mencari pola barang yang sering muncul secara bersamaan pada sebuah himpunan data. Frequent pattern mining mengarah pada penemuan asosiasi dan korelasi antara item dalam kumpulan data transaksional dan relasional yang besar. Nilai support dan confidence merupakan ukuran dari aturan ketertarikan ini. Aturan association sering digunakan pada konteks market basket analysis atau aturan association sering dipakai untuk mengetahui barang yang selanjutnya akan dibeli oleh seseorang jika membeli barang tertentu. Contohnya, seseorang membeli smartphone Samsung pada website e-commerce, maka biasanya orang tersebut juga akan membeli hard case, soft case, tempered glass, dan lain-lain yang berhubungan dengan smartphone tersebut. Contoh dari aturan tadi adalah nilai support sebesar 2% berarti bahwa 2% dari semua transaksi yang menunjukkan barang A dan B dibeli secara bersamaan. Dan nilai confidence sebesar 50% berarti bahwa 50% pembeli barang A juga membeli barang B.
Aturan association dianggap menarik jika memenuhi ambang batas minimum support dan ambang batas minimum confidence. Ambang batas ini bisa diatur oleh pengguna atau pakar dominan. Secara umum, aturan association mining terdiri dari dua langkah, yaitu temukan semua item set yang sering muncul setiap item memenuhi minimum support. Buat sebuah aturan asosiasi yang kuat dari item set yang sering muncul. 3. Algoritma a priori. Sebuah algoritma untuk menemukan semua kumpulan item set yang memiliki dukungan tidak kurang dari minimum support. Dikutip dari Wu dan Kumar. Pada tahap pertama, menghitung semua item set yang ditemukan di database transaksi yang dukungannya memiliki minimum support. Item set ini disebut frequent item set. Meski hanya memiliki beberapa persen minimum ambang batas support, pada fase kedua minimum ambang batas confidence mulai berlaku. Algoritma menghasilkan semua aturan dari frequent item set yang dikonfirmasi melebihi ambang batas. Dikutip dari Maimon dan Rockrath. Hasil dan pembahasan. Pertama, persiapan data. Untuk mempermudah penghitungan, maka nilai sekolah dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, nilai 72-77 berinisial A, nilai 77-82 berinisial B, nilai 82-87 berinisial C, dan nilai 87-92 berinisial D. Tahun lahir menjadi 3 kelompok, yaitu tahun 1 2000 pada saat tahun 2000, tahun 2 pada saat 2001, tahun 3 pada saat 2002. Dan tahun masuk menjadi 2 kelompok, yaitu tahun masuk 1 2007 dan tahun masuk 2 2008. Berdasarkan item set yang telah dipilih seperti tabel di atas, maka data yang terkumpul sebagai berikut. 1 sampai 22 dari data tersebut dari tempat lahir, tahun lahir, agama, tahun masuk, dan nilai sekolah. Item set akan dieliminasi apabila memiliki nilai support yang kurang dari nilai minimum support yang telah diterapkan. Lalu, nilai confidence-nya akan menentukan seberapa besar hubungan data murid dengan nilai sekolah. Tahap pengujian. Data yang telah diperoleh dipindai sehingga menemukan item set yang sering muncul. Pada tahap ini, minimum supportnya ditentukan sebesar 20%. Tabel ketiga. Kandidat item set 1, tempat lahir dengan nilai sekolah. Jadi ini dari item set tempat lahir hanya Jakarta yang memenuhi support sebesar 81% karena jumlahnya 18 atau item set yang paling sering. Lalu dari nilainya ada B dan C yang memenuhi support lebih dari 20%. Lalu dari tabel tahun lahir dengan nilai sekolah, kita bisa lihat yang paling banyak adalah tahun lahir yang ketiga, sebanyak 17 dengan support 77%. Dan sama untuk nilainya B dan C dengan support di atas 10%. Lalu dari tabel agama dengan nilai sekolahnya, agama Buddha dan Kristen memenuhi support lebih dari 20%, dan nilai sekolah seperti biasa B dan C yang memenuhi nilai support. Kandidat item set yang terakhir adalah tahun masuk dengan nilai sekolah. Tahun masuk yang memenuhi adalah tahun masuk yang kedua sebesar 90% support, dan nilai sekolah B dan C lebih dari 20%. Formulanya bisa dilihat di sini rumusnya. Lalu dari proses yang pertama maka didapat kandidat item set yang kedua. Pada tahap ini item set
data murid dan nilai sekolah yang masih ada dikombinasikan bersama. Tapi ini juga melakukan hal yang sama sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi tadi item set yang tidak memenuhi minimum support tadi dieliminasi, jadi tidak dipakai lagi saat tahap yang kedua ini. Nah, tahap yang kedua ini adalah tempat lahir dengan nilai sekolah. Jadi ini dua item digabungkan ada berapa gitu. Jadi Jakarta dan nilai sekolah B itu ada 6 sehingga memenuhi support 27%,2. Jakarta dan nilai C juga memenuhi support dengan 27,2%. Dari tabel tahun lahir dan nilai sekolah, tahun lahir 3 B dan C dengan kombinasi B dan C dua-duanya memenuhi support. Tapi ya nilai sekolah B dan C tidak memenuhi support. Lalu dari tabel agama dan nilai sekolah hanya agama Kristen dikombinasikan dengan nilai sekolah B yang memenuhi support dengan jumlah 6 sebesar 27,2%. Lalu dari tahun masuk dengan nilai sekolah tahun masuk 2 dengan kombinasi B dan C dua-duanya memenuhi support dengan lebih dari 20%. Lalu tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap confidence dari kandidat item set yang telah terbentuk. Proses iterasi dihentikan karena sudah tidak dapat terbentuk lagi gabungan item set data murid dan nilai sekolah. Dalam artian 3 kombinasi karena 2 sudah selesai. Dengan formula penghitungan confidence seperti yang ditampilkan. Nilai confidence tempat lahir dengan nilai sekolah dari Jakarta dikombinasikan dengan B, Jakarta dengan dikombinasikan dengan nilai sekolah C, confidence-nya 30 sama 33,3%. Lalu dari tahun lahir dan nilai sekolah, tahun lahir 3B dan tahun lahir yang dikombinasikan dengan C dengan confidence 35,2%. Yang ketiga, dari agama dan nilai sekolah, item set dari Kristen dikombinasikan dengan B, confidence-nya 54,2%. Nilai confidence yang terakhir tahun masuk dan nilai sekolah, item set dari tahun masuk 2 B dikombinasikan dengan tahun masuk dengan C, confidence-nya 25% dan 40%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, algoritma a priori terbukti mampu menemukan hubungan antara data murid dengan nilai sekolah. Nilai confidence tertinggi diperoleh dari hubungan item set agama Kristen dengan nilai sekolah 77-82 sebesar 54,5%. Proses metadata hanya terjadi sebanyak 2 kali di mana pada tahap tersebut telah terbentuk kandidat item set 2. Dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan aturan asosiasi tidak hanya pada market basket analisis saja seperti yang dicontohkan handphone di e-commerce tadi, tapi juga dapat diterapkan pada konteks yang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.